SD 4K Universitas Muhammadiyah Prinseu Lampung. Di sini saya akan mempresentasikan tentang penelitian tindakan kelas atau PTK. Penelitian tindakan kelas atau PTK adalah penelitian berdaur atau bersiklus dalam bentuk kolaboratif yang dilakukan dengan tujuan memperbaiki praktik pembelajaran di kelas. Yang selanjutnya, mengapa penelitian tindakan kelas itu penting? Yang pertama, PTK sangat kondusif untuk membuat guru menjadi peka tanggap terhadap dinamika pembelajaran. Yang kedua, PTK dapat meningkatkan kinerja guru sehingga menjadi profesional. Yang selanjutnya, pelaksanaan PTK tidak mengganggu tugas pokok seorang guru. Dan yang terakhir, dengan pelaksanaan PTK, guru menjadi kreatif. Pendahuluan, latar belakang masalah. Penelitian dilakukan untuk memecahkan permasalahan pendidikan dan pembelajaran. Masalah PTK dan PTBK bukan dihasilkan dari kajian teoretik. Identifikasi masalah. Kinerja penentu masalah ada 3. Yang pertama, masalah harus penting bagi orang yang mengusulkan dan sekaligus signifikan dilihat dari segi pengembangan lembaga atau program. Yang kedua, masalah hendaklah dalam jangkauan penanganan, jangan sampai memilih masalah yang memerlukan komitmen terlalu besar dan waktunya terlalu lama. Yang terakhir, pernyataan masalahnya harus mengungkapkan beberapa dimensi fundamental mengenai penyebab dan faktor sehingga pemecahan dapat dilakukan berdasarkan hal-hal fundamental daripada berdasarkan fenomena dangkal. Rumusan masalah. Masalah penelitian dirumuskan dalam bentuk rumusan penelitian tindakan kelas, yakni menggunakan kalimat tanya. Masalah perlu dijelaskan secara operasional dan ditetapkan lingkup penelitiannya. Hakikat penelitian tindakan kelas. PTK ialah suatu penelitian yang dilakukan secara sistematif, reflektif terhadap berbagai tindakan yang dilakukan oleh guru sebagai peneliti. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian dirumuskan secara singkat dan jelas berdasarkan permasalahan dan cara pemecahan masalah yang dikemukakan. Manfaat hasil penelitian. Manfaat hasil penelitian khususnya untuk perbaikan kualitas pendidikan atau pembelajaran diuraikan secara jelas. Tinjauan pustaka. Kajian teoritis dan empiris hasil penelitian terdahulu yang relevan dikemukakan sebagai landasan pemilihan tindakan kelas. Metode penelitian. Yang pertama, pendekatan jenis penelitian. Pendekatan penelitian adalah kuantitatif dan menggunakan jenis penelitian tindakan kelas. Yang kedua, setting penelitian. Yang ketiga, subjek penelitian. Yang selanjutnya, prosedur penelitian. Yang selanjutnya data dan sumber, dan yang terakhir adalah analisis data. Jenis-jenis penelitian tindakan kelas. Yang pertama, PTK diagnostik adalah penelitian yang dirancang dengan menuntun peneliti ke arah suatu tindakan. Yang kedua, PTK partisipan. Apabila orang yang melaksanakan penelitian harus terlibat langsung dalam proses penelitian sejak awal sampai dengan hasil penelitian berupa laporan. Yang selanjutnya, PTK empiris adalah apabila penelitian berupaya melaksanakan sesuatu tindakan-tindakan atau aksi dan membukakan apa yang dilakukan dan apa yang terjadi selama aksi berlangsung. Nah, yang selanjutnya adalah PTK eksperimental adalah apabila PTK diselenggarakan dengan berupaya menerapkan berbagai teknik atau strategi secara efektif dan efisien di pembelajaran. Hasil penelitian dan pembahasan menyajikan uraian masing-masing siklus dengan data lengkap mulai dari perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi yang berisi tentang penjelasan aspek-aspek keberhasilan dan kelemahan yang terjadi. Kelemahan dan kelebihan penelitian tindakan kelas atau PTK. Kelemahan penelitian tindakan kelas yaitu yang pertama, kurangnya pengetahuan dan keterampilan dalam teknik dasar penelitian. Yang kedua, rendahnya efisiensi waktu. Yang ketiga, kesukaran evaluasi dengan kerjasama. Kelebihan penelitian tindakan kelas yaitu yang pertama, peneliti dapat melakukan penelitian tanpa meninggalkan tempat kerja. Yang kedua, peneliti dapat melakukan perlakuan yang dilakukan pada responden dan dalam peneliti.
Selanjutnya, responden dapat merasakan hasil dan perlakuan yang Yang selanjutnya, simpulan dan saran. Simpulan penelitian berkaitan dengan diskusi hasil analisis. Peneliti menyajikan intisari temuan penelitian. Saran merupakan inti dari implikasi yang menurut peneliti dapat diterapkan oleh pihak yang memerlukannya. Di sini saya akan memberikan satu contoh tentang penelitian tindakan kelas. Temanya COVID-19. Judul penelitian, kesiapan manajemen sekolah dalam melaksanakan program belajar dari rumah serta upaya menjamin efektivitas pembelajaran studi SD 43 Negeri Katon. Rumusan masalahnya, yang pertama, bagaimanakah manajemen SD 43 Negeri Katon mempersiapkan program belajar dari rumah dengan efektif? Yang kedua, apakah rencana dan strategi yang dilakukan oleh manajemen SD 43 Negeri Katon dalam menjamin efektivitas pembelajaran saat melaksanakan kegiatan belajar dari rumah? Tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui cara manajemen SD 43 Negeri Katon dalam mempersiapkan program belajar dari rumah yang efektif. Yang kedua, untuk mengetahui rencana dan strategi yang dilakukan oleh manajemen SD 43 Negeri Katon dalam menjamin efektivitas belajar dari rumah. Variabel penelitiannya yaitu yang pertama, variabel bebas. Dalam penelitian ini yaitu kesiapan dalam melaksanakan program belajar dari rumah. Variabel terikatnya yaitu dalam penelitian ini adalah upaya menjamin efektivitas pembelajaran di SD 43 Negeri Katon. Hipotesisnya, manajemen SD 43 Negeri Katon memiliki kesiapan dalam pelaksanaan program belajar dari rumah serta mampu menjamin efektivitas pembelajaran yang dilakukan. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.